Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN ini ada potensi membahayakan karena tidak adanya transparansi AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup dari pemerintahan, seperti salah satu mega proyeknya yang berencana membangun bendungan Sepaku Semoy dan Intake Sepaku yang diklaim berguna untuk melayani kebutuhan air bersih warga IKN dan sekitarnya. Mega proyek pembangunan bendungan ini ada di daerah aliran Sungai Sepaku, dengan bendungan Sepaku Semoy berada di bentang Sungai Mentoyok dan Intake Sepaku dibangun di atas bentang Sungai Sepaku. Proyek yang dibangun ini diduga akan menimbulkan daya kerusakan lingkungan, khususnya daerah aliran Sungai Sepaku, dan berdampak pada masyarakat sekitar. Pada 17 Oktober 2022, masyarakat telah mengajukan permohonan informasi terkait hal ini ke SDA PUPR untuk dokumen teknis dan analisis dampak lingkungannya, namun ditolak pada 25 November 2022 oleh SDA PUPR dengan alasan mengganggu kepentingan perlindungan haki dan pesaing usaha. Dari narasi tersebut, kelompok kami mempertanyakan 3 hal. Yang pertama, apakah haki ini jauh lebih penting daripada kehidupan masyarakat atau manusia? Yang kedua, apa yang disembunyikan sehingga masyarakat direlakan untuk menjadi korban atas perusakan lingkungan yang terjadi, yang pada dasarnya lingkungan yang terdampak ini termasuk kehidupan masyarakat? Yang ketiga, apakah dengan perdebatan ini akan ada upaya untuk terjadinya transparansi analisis dampak lingkungan yang terjadi? Sini ada gambar yang menunjukkan bahwa telah terjadi adanya pembangunan bendungan Sepaku dan Intake Sepaku di daerah aliran Sungai Sepaku, Kalimantan Timur, atau yang sekarang disebutnya ada Ibu Kota Nusantara atau IKN. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara atau IKN ini dinilai cacat formil. Mengapa demikian? Karena proses pembuatannya sangat singkat, di mana hanya 42 hari saja tanpa partisipasi publik yang memadai. Padahal ini merupakan keputusan besar yang menyangkut masa depan negara Indonesia ini. Cepatnya pembahasan ini mengidentifikasi adanya desakan politik, bukan hanya kehendak rakyat. Pemindahan ibu kota ini tidak pernah disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang 1945. Tanpa dasar konstitusi yang kuat, kebijakan ini rawan dianggap sebagai bentuk penyimpangan kekuasaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, untuk siapa proyek IKN ini? Banyak pihak menilai bahwasanya proyek ini syarat dengan kepentingan elit karena mengandalkan investasi besar dan membuka peluang penguasaan lahan oleh segelintir pihak. Maka menurut kelompok kami, UU IKN ini bukan hanya bermasalah secara hukum saja, tetapi juga secara moral dan juga demokratis. Ini menunjukkan gejala kesewenang-wenangan kekuasaan ketika suara rakyat tidak menjadi dasar pengambilan keputusan. Kalau kita bicara soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, salah satu narasi utama yang diangkat pemerintah sejak awal adalah proyek ini itu tidak membebani APBN atau anggaran negara. Bahkan sempat dikatakan bahwa mayoritas pembiayaan akan berasal dari investasi swasta, tapi pertanyaannya sampai sekarang investor yang mana? Sudah hampir 2 tahun berjalan, namun realisasi investasi swasta masih sangat minim. Kalau memang ada komitmen investor, apakah sudah ditransparankan ke publik? Apakah bentuknya nyata atau hanya surat minat? Dan lucunya, di saat yang sama, pembangunan infrastruktur dasar IKN digerakkan dengan data APBN. Jalan utama, bendungan, bahkan istana presiden, semuanya pakai duit rakyat. Jadi kalau ditanya lagi, ini proyek siapa? Kalau betul swasta tertarik, kenapa belum masuk secara signifikan? Apakah studi kelayakannya belum kuat? Apakah karena data atau daya tarik ekonominya sangat lemah? Ini nggak cuman pemindahan ibu kota secara fisik, namun juga menyangkut trust and kredibilitas perencanaan nasional. As a person who really like to talk about IKN, kita tentunya tidak anti pembangunan of course, tapi kita perlu mempertanyakan apakah narasi investasi itu realistis atau sekedar pemanis. Di atas beban fiskal yang makin berat, jangan sampai kita membangun kota yang megah, tapi meninggalkan ruang dan juga utang dan ruang yang kosong. Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN menuai kritik tajam, terutama dari perspektif masyarakat adat yang terdampak langsung. Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat adat Pasir Balik di Kalimantan Timur yang wilayah adatnya masuk ke dalam area inti pembangunan IKN. Menurut riset dari AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, terdapat
lebih dari 20.000 hektar tanah adat yang berpotensi tergusur tanpa kejelasan mekanisme pelindungan hak-hak mereka. Proses konsultasi publik yang dilakukan pemerintah juga dinilai minim partisipasi aktif dari masyarakat adat, sehingga aspirasi mereka tidak terakomodasi secara adil. Selain kehilangan lahan, masyarakat adat juga menghadapi ancaman terhadap kelangsungan budaya dan kehidupan sosial mereka. Tradisi, sistem kekerabatan, hingga situs-situs sakral beresiko hilang akibat alih fungsi lahan menjadi pusat perkotaan modern. Komnas HAM bahkan menyampaikan kekhawatirannya dalam laporan tahun 2023 yang menyebutkan bahwa proses pembangunan IKN berpotensi melanggar hak-hak dasar masyarakat adat jika tidak disertai mekanisme perlindungan yang tegas. Kritik ini menekankan bahwa pembangunan nasional seharusnya tidak mengorbankan eksistensi komunitas yang telah lama menjaga keberlanjutan hutan dan kearifan lokal di wilayah tersebut. Selain itu, konflik agraria juga mulai bermunculan seiring dengan ekspansi pembangunan IKN. Konsorsium Pembangunan Agraria atau KPA mencatat adanya peningkatan potensi konflik tanah sejak proyek ini dimulai, khususnya terkait status lahan yang selama ini dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat adat, namun belum memiliki penegakan hukum formal dari negara. Ketimpangan dalam penguasaan lahan ini memperkuat posisi rentan masyarakat adat yang kerap tidak memiliki akses hukum. Untuk mempertahankan wilayahnya tanpa adanya penegakan hukum, hak atas tanah adat dalam regulasi IKN, risiko peminggiran dan marginalisasi terhadap komunitas lokal sangat besar, menciptakan ketidakadilan dalam narasi pembangunan yang seharusnya inklusif dan berkelanjutan.